Jonggol, Cilengsi menjadi daftar korban baru tindak kejahatan oknum Sekda Burhanuddin. Banyaknya warga dan masyarakat terkecoh oleh kelihayan seorang oknum Burhanuddin, korban yang sekarang banyak bermunculan dan masuk ke daftar korban perampasan lahan yang dilakukan oknum Burhanuddin melalui HPL. Dari banyaknya korban HPL Pemda yang dilakukan oknum Burhanuddin dilaporkan warga Jonggol dan Cilengsi mencapai hingga puluhan hektar telah terampas. Korban berani melaporkan setelah sering membaca berita dan ramainya pemberitaan yang diangkat Jimmy Mamesah. Sampai saat ini pemberitaan tentang sepak terjang oknum Burhanuddin tersebut semakin digencarkan Jimmy Mamesah buat karena berita tersebut akan terus dibuat sebelum ada perintah dari Kemenko Polhukam untuk diberhentikan. Dan hasil dari penyelesaian penanganan Kemenko Polhukam kemarin mengeluarkan surat rekomendasi sengketa lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut sah milik Jimmy Mamesah dan kekuasaan sepenuhnya diberikan kepada Jimmy Mamesah. Dari sebelum surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam, oknum Burhanuddin diduga melakukan lobi-lobi pribadi menyuap Kemenko Polhukam bertujuan untuk tim penanganan Kemenko Polhukam tidak mengeluarkan surat rekomendasi. Akan tetapi tak ayal rencana busuk oknum Burhanuddin tersebut tercium oleh Jimmy Mamesah dan rencana suap yang dilakukan oknum Burhanuddin untuk bagi-bagi tanah, bagi-bagi uang, hingga bagi-bagi wanita penghibur tersebut ditolak mentah-mentah. Selain itu, oknum Burhanuddin juga telah berani menyeret dan mencatut nama mantu dari Ibu Megawati PDIP dan Teddy. Salah satu anggota BIN oknum Burhanuddin menyatakan telah menjual lahan seluas 42 hektar kepada mantu Ibu Megawati PDIP dan 28 hektar kepada Teddy anggota BIN. Dan jika terbukti mantu Ibu Megawati PDIP dan Teddy anggota BIN benar adanya telah melakukan pembelian tanah tersebut, maka mereka wajib menerima sanksi karena telah membeli tanah yang sebenarnya tanah tersebut masih sah milik Jimmy Mamesah. Dan yang membeli tanah tersebut wajib melakukan klarifikasi atau pertanggungjawabannya langsung kepada pihak terkait. Begini ungkapan hati Jimmy Mamesah, korban kezoliman oknum Burhanuddin yang sudah 7 tahun 8 bulan terzolimi, mengungkapkan kepada wartawan, dari semua tindak tanduk jejak rekam tindak kejahatan yang dilakukan oknum Burhanuddin sudah sangat meresahkan. Mereka telah melakukan suap sana-sini agar dapat meloloskan jerat hukum. Suap dilakukan bukan saja kepada para penegak hukum, oknum Sekda Burhanuddin juga melakukan suap kepada sejumlah oknum wartawan dengan memberikan sejumlah uang untuk menutup semua pemberitaan terkait HPL Pemda dengan tidak mempublikasi kebobrokan oknum Burhanuddin beserta kroni. Bumi Tegar Beriman saat ini gempar dan mulai goyah dengan tindakan brutal oknum Burhanuddin. Semua itu diduga dilakukan untuk menggeser rivalnya maju di Pilkada Kabupaten Bogor 2024 mendatang. Niat oknum Burhanuddin menjadi bupati tersebut sudah terbaca oleh Jimmy Mamesah. Dari rekening gendut hasil jual tanah HPL Pemda melalui tersebarnya rekening Bank Jabar milik pribadi Burhanuddin dengan nilai fantastis. Dan itu semua adalah hasil penjualan lahan 70 hektar di Gunung Gelis milik Jimmy Mamesah di tahun 2010. Dan yang paling membuat resah, tanah yang telah dipaksa HPL Pemda oknum Burhanuddin bertambah banyak jumlahnya. Tidak saja milik Jimmy Mamesah, korban HPL Pemda selain di 4 desa kini meluas hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Tidak itu saja tindakan oknum Burhanuddin untuk meloloskan dari kejaran masyarakat terzolimi beliau tersebut dalam menjalankan tugas sebagai sekda di pemerintahan Kabupaten Bogor. Beliau selalu memilih lokasi kerja yang aman, yang lokasi kerja tersebut secara langsung tidak masuk ke dalam daftar perampasan HPL-nya. Semua akses terkoordinir dan diduga telah disusun kroni-kroni ke dalam settingan skenario busuk dalam otak intelektual oknum Burhanuddin. Dengan demikian beliau selalu bebas melakukan kerja seakan tidak terjadi apa-apa. Tindak tanduk oknum Burhanuddin mirip dengan pola teroris. Walaupun terlihat diam tanpa gerak, akan tetapi sekali bergerak banyak dari korban yang terzolimi menjadi stres dan hilang akal, frustasi, bahkan sampai ada yang meninggal karena memikirkan haknya sebagai pemilik sah telah berpindah alih begitu saja ke tangan kepada PT salah satunya MCI, KJA Agung Kencana Sumarekon terbuka bekerja sama dengan pendana terbesar PT Imora Motor Honda.
Susah dan sulitnya warga terzolimi untuk bertemu Oknum Burhanuddin hingga upaya bertemu tersebut kerap gagal karena Oknum Burhanuddin sering tidak berkantor dan sulit ditemui. Licin bagai belut, mediasi yang ditempuh warga selalu buntu tidak pernah membuahkan hasil sehingga Burhanuddin menjadi DPO warga. Kekecewaan warga terzolimi tersebut menjadikan kesempatan Oknum Burhanuddin melenggang puas, seakan memang itu yang diharapkan agar masyarakat korban HPL terpaksa membiarkan. Sungguh miris jika kenyataan tersebut terjadi kepada masyarakat yang secara notabene mereka itu adalah warganya sendiri, yang sepatutnya tugas seorang pemimpin itu melindungi dan mengayomi, akan tetapi berbeda dengan Oknum Burhanuddin ini. Dan ini menjadi pertanyaan besar warga, apakah semua tindakan Oknum Burhanuddin ini harus dibiarkan dan harus didukung hingga korban HPL yang dilakukan Oknum Burhanuddin dan kroni menjadi semakin banyak. Kedua mantan Bupati Bogor saja bisa ditindak hukum, tapi kenapa Oknum Burhanuddin tidak bisa? Tangkap Oknum Burhanuddin dan para kroni, jebloskan mereka semua ke dalam penjara. Mereka layak menerima itu, perbuatan mereka tidak bisa dibenarkan. Banyak warga yang terzolimi selama bertahun-tahun mencari keadilan dibiarkan berlarut-larut. Bersihkan bumi Tegar Beriman dari pemimpin dan staf pemerintahan yang korup. Cari dan dukung pemimpin yang bersih, bersih dari segala tindak kejahatan. KKN jelas harus dihapuskan Oknum Burhanuddin dan para kroninya, wajib kita seret sampai semua oknum yang terlibat mendapatkan ganjaran atas dosa yang mereka lakukan. Jangan biarkan mereka bersenang-senang di atas penderitaan rakyat, jangan perbanyak lagi korban HPL Pemda. Karena saya dan seluruh masyarakat terzolimi korban HPL Oknum Burhanuddin se-Kabupaten Bogor didukung aparatur pemerintah yang bersih, akan bersama-sama menyeret Oknum Burhanuddin dan kroni ke Bareskrim hingga KPK. Semua pendukung Oknum Burhanuddin tinggal tunggu saja, soal waktu dan tempat masih dirahasiakan. Selain Oknum Burhanuddin beserta kroninya, pengusaha Muljadi Budiman beserta kroni yang salah satunya adalah Oknum 9 Naga, kami akan menyeret juga ke Bareskrim atas semua tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Dan dari Info A1 pada Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2023 kemarin, ada informasi yang dapat dipercaya ada anggota TNI AU Bintang 1 didampingi anggota BIN datangi Pemkab Bogor dan BPN untuk koordinasi menyangkut tanah di daerah Gunung Gelis. Dan dari hal tersebut terbukti walaupun kunjungan kedua orang tersebut tidak terkait dengan lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis, tetapi dari kunjungannya tersebut menunjukkan tindak kejahatan Oknum Burhanuddin itu tidak pandang bulu kepada siapapun. Burhanuddin mampu berbuat zolim. Dan apakah seorang seperti Burhanuddin ini pantas dijadikan pemimpin? Saya Jimmy Mamesah mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Iwan Setiawan atas telah dilantik menjadi Bupati Bogor definitif. Semoga dengan pelantikannya tersebut Bapak Iwan Setiawan mampu memimpin Kabupaten Bogor menjadi baik dan maju, mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi PR khusus untuk pemimpin di Kabupaten Bogor. Semoga Bapak Iwan Setiawan mampu melakukan perubahan Kabupaten Bogor yang bersih, pemimpinnya bersih, stafnya dari KKN musuh besar di negeri ini, ungkap Jimmy Mamesah, korban kezoliman Burhanuddin atas perampasan lahan 70 hektar di Gunung Gelis selama 7 tahun 8 bulan. Dan jika ada yang terkait dengan berita ini dapat menghubungi saya di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Komjen Pol Anang Iskandar di nomor WA 0811 1285 858, Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957, ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati.